mungkin ada. Iya memang gini bang, abang kan tadi bertanya ke saya gimana? Ada nggak di kitab kamu tertulis ada si Matius itu di tempat itu? Ya nggak ada bang. Nggak ada, ya kan? Tapi ada di tempat di itu. Alkitab gini bang. Berarti yang ada di kejadian siapa? Berdasarkan Bible. Berdasarkan Bible cuma Maria kan? Maria kan, dan tidak Ini, Bang. diketahui pasti kan berapa jarak Maria dengan salib kan, betul? Oh. Oke, berarti saksi hidup dari kejadian itu adalah Maria. Nah, apakah ada catatan di mana dikisahkan Matius dan juga Maria bertemu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Matius tahu dari mana kisah ini, Bang? Iya bang, makanya bang, coba abang dengar dulu yang aku bilang tadi. Gini loh bang, Bertemu Maria aja enggak loh, Bang. aku bicara dulu bang ya. Kan tadi udah aku bilang bang, abang kan tanya menurut Alkitab, tertulis di Alkitab, aku jawab nggak ada bang, nggak ada. Tapi kalau abang tanya menurut aku pribadi, aku bisa bilang ada, tapi mungkin juga nggak ada. Kenapa aku bisa bilang Itu abang tambah ngawur. Gini bang, jangan Abang ada, sementara abang aja pun jauh lebih nggak ada di situ, nggak aja bang. gini loh bang. Ngawur lah itu pakai Makanya- perasaan itu nggak ada. Makanya aku bawa abang ke Nah, tadi. perasaanmu itu didorong dari gini bang, perasaanmu pasti akan didorong dari niatmu membela imanmu. Tidak bang, tadi makanya aku kasih. Katanya perasaan. Makanya tadi aku kasih bukti membela Alkitab, Bang. imanmu. Enggak mak gitu enggak loh bang. Katanya nggak ada. Tadi dia Kalau harus tahu. gitu, Bang, gini saja bang, itu tugas kalian teman-teman. Bang, Ya karena katanya apa? harus Itu tahu, Bang. dulu tugasku. Dengar dulu, dia bilang bang Tio. Oke bang. Itu tugas kalian lah mencari tahu dari mana Matius tahu kisah itu, dari mana Petrus tahu kisah itu, dari mana Yohanes tahu kisah itu. Ya, itu tugas kalian. Sementara si penulis tidak ada di tempat itu. Tidak ada di tempat itu. Contoh Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Sementara ketika pada mulanya adalah firman, Yohanes belum lahir. Dari mana Yohanes tahu pada mulanya adalah firman? Adakah dalam Yohanes 1 Yohanes berkata, lalu Yesus berkata, adakah? Lalu Bapa berfirman, adakah? Enggak ada. Yohanes menuliskan langsung pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Ketika pada mulanya firman, adakah hal lain selain firman pada saat itu? Enggak ada. Firman sudah ada, Yohanes belum ada, tapi Yohanes menuliskan kisah tentang firman. Pada mulanya adalah firman. Ditulis Yohanes pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Sementara Yohanes pada saat itu belum lahir. Pernahkah teman-teman Kristen mencari tahu dari mana sumber tulisan Yohanes di Yohanes 1 nomor 1? Pernahkah tulisan Yohanes 1 nomor 1 ini dilegitimasi oleh Yesus, divalidasi oleh Yesus, ditanggapi oleh Yesus ketika Yohanes menuliskan pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama dengan Tuhan? Pernahkah? Nggak pernah, tapi kalian model percaya. Bahkan beraninya kalian menafsirkannya. Oh, maksudnya itu begini. Bahkan seandainya kalian Kristen sama Kristen berdiskusi dan berdebat tentang Yohanes 1 nomor 1, berupaya kalian dengan tafsiran kalian masing-masing, dan seandainya pada saat itu jalan Yesus di tengah-tengah kalian, Yesus pun bingung. Kalian ngomong apa, kata Yesus? Begini bang, oke aku Kalian ngomong jawab. apa, kalian, kata Yesus? Ini loh, Yohanes 1 nomor 1 lah Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Yesus bertanya, tulisan siapa ini? Tulisan Yohanes. Yohanes kau dari mana ini? Kata Yesus. Kok jadi gini? Kata kalian kan. Loh, kok jadi gini? Ya iyalah. Bapa yang telah mengutus aku saja tak pernah memerintahkan aku berkata hal ini, katanya. Dari mana Yohanes menuliskan ini? Yohanes itu siapa? Kata Yesus lagi. Oke bang. Padahal pada saat itu kan sudah cakar-cakaran. Oke. Itu loh Bang Tio. Jadi gini Bang Tio, setelah ini aku Anda Bang Tio. Itulah alasannya dulu Bang Tio, kenapa aku syahadat Bang Tio. Aku baca Bible Bang Tio dari surat Kejadian sampai Wahyu. Itu banyaknya muncul pertanyaan ketika kalian meninggalkan iman baca Bible kalian. Harus Oke. pakai akal lah.
Ya Bisa saya itu alasannya baru aku tinggalkan iman Kristen, lanjut. Oke, siap bang. Terima kasih untuk alasan abang. Nah, gimana bang ya? Tolong abang juga, kan abang bilang kan tadi kalau aku dengar abang, jangan dulu aku tertanam doktrin. Nah, berarti kalau aku juga bicara, abang juga jangan tertanam yang abang sanggah semua lah ya. Oke, jadi pertama bang, ya si abang kami pergi. Nggak ada suara bang. Suaranya hilang. Samping lo Bang Tio. Oh ya udah, oke oke. Buktinya aku di samping, kalau ada yang terbangkan gift dengar aku tuh. Makasih Bang. Walaupun aku nih. Siap siap, oke bang. Dengar Jadi aku tuh, dengar. aku ngomong aja ya. Walaupun aku nggak di sini, dengar aku Aku aja. ngomong aja ya. Ya. Bentar ke samping lo cerita. Jadi bang, pertama itu kan tentang bagaimana aku udah bawa tadi bang. Abang bilang nggak ada memang di situ si ceritanya. Pertama tadi aku udah bilang tentang bagaimana di dalam kisah para rasul 1 ayat 23, di situ dikatakan ada kata-kata Yesus dan Matias tuh bang. Padahal itu nggak pernah ada ceritanya bang. Nggak pernah ada ceritanya. Tapi kok bisa dikatakan? Ya, berarti kan ada hal-hal yang nggak tertulis. Nah, abang bilang ini adalah pendapat pribadi aku. Enggak bang. Ini ada terus di Alkitab pribadi. Coba membaca dalam Yohanes 21 ayat yang ke-25. Ini Alkitab sendiri yang bilang bang ya, bukan aku nih. Yohanes 21 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah bang, jadi memang kalau abang bilang pertanyaan abang, ada nggak ada kitab? Ada nggak ada kitab? Banyak hal yang bisa dikatakan nggak ada kitab bang. Tetapi kalau kita coba sambung-sambungkan, baru kita coba pikir tadi kayak bilang pakai logika sedikit. Oke, dari logika, dari sambung-sambungkan, akhirnya kita bisa dapat bang. Oh, ya berarti mungkin ada di situ. Ditambahkan yang kami percaya bang, dan abang dulu mungkin percaya juga bahwa Alkitab ini sendiri ditulis oleh mereka yang didalami oleh Roh Kudus itu sendiri bang. Nah, tapi aku cuma pengen jawab yang abang bilang tadi, bahwa ini bukan kata-kataku sendiri bang, bukan karena aku bilang berarti kamu mau karena kamu mikir sendiri. Enggak bang. Kenyataannya dalam Yohanes juga dikatakan tadi apa, banyak hal-hal yang dikatakan Yesus tapi nggak ditulis bang. Kenapa? Karena kalau ditulis semua, satu dunia pun katanya nggak akan cukup bang. Dalam artian kan kita nggak bisa cuma ada nggak tulis Alkitab, ada nggak tulis Alkitab. Ya banyak bang, aku bisa jawab nggak bisa, nggak ada. Tapi bukan berarti itu nggak ada orangnya, bukan berarti itu kejadiannya gimana harus pasti kayak gitu kan, nggak bisa gila itu juga bang. Makanya kan kalau ini baru bisa aku bilang aku pribadi bang ya. Kalau aku pribadi aku punya niatan, punya komitmen, punya tujuan bisa masuk surga, tanya ke Tuhan langsung yang aku ingin tanyakan. Karena memang banyak bang dari kitab ini nggak bisa dimengerti. Nah tapi bukan berarti karena nggak bisa dimengerti, akhirnya nggak bisa kita menahan iman kita ini pribadi. Nah, kalau memang pingin lebih merunju bang ya, di dalam Kristen Advent itu pribadi ada namanya, kalau abang pernah dengar, ada namanya Nabi Ellen G. White bang. Nah, dalam tulisan-tulisan Ellen G. White inilah sebenarnya banyak sekali hal-hal yang nggak tulis Alkitab, tapi bisa ditulis di buku-buku Ellen G. White. Kenapa bisa tulis? Karena dalam ceritanya bang, Ellen G. White itu dia dapat khayal selama di bumi ini. Nah, tapi itu jauh. Itu hanya di Advent pribadi. Karena aku Advent, Bang. Nah, aku bukan Protestan, bukan Katolik, bukan apa. Aku Advent. Advent itu menanti kedatangan Yesus kedua kali. Itulah arti Advent. Menanti kedatangan Yesus hari ke-7. Itulah Advent. Nah, jadi ya itu, Bang. Aku bisa jawab ke Abang. Kalau memang Abang nggak bisa terima ini, ya aku nggak bisa jelasin lagi, Bang. Oke, saya bantu dikit ya, Bang Paro. Ya, boleh, Bang. Izin. Ya, jadi konteks yang abang sampaikan tadi itu sebenarnya sebelum Yesus jauh-jauh Yesus sudah mengatakan di Yohanes 14, 15 sampai dengan 20 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam si penulis.
yang tadi Bang Faruk tanya-tanya nih, siapa yang nulis, apakah dia ada di situ? Kali itu. Kalau ini kan menurut saya Bang Faruk. Jadi gini aja ya, kita jujur. Yang pertama, validasi dari penulis. Adakah penulis ini mendapatkan legitimasi dari Yesus ketika menulis? Mantul? Bentar Bang, aku mikir kayaknya ada satu, tapi aku harus cari dulu Bang sumbernya. Aku pernah baca kayaknya ada. Adakah legalitas dari Yesus? Ya, Bukan legalitas Yesus Bang ya, bukan legalitas Yesus, Iya. tapi ada tulis di Alkitab bahwa dia dapat dari Roh Kudus itu sendiri. Kalau nggak salah ada satu. Bang, tidak Bang. Yang saya tanyakan, adakah legalitas dari Yesus? Ya, ini si B2 dari Yehuda nggak mau itu Bang. Aku kalau nggak mau ganti namamu, aku nggak mau ya. Kau ganti dulu namamu. B2 dari Yehuda bilang. Jangan sih. Mereka tuh sih. Kan binatang kebanggaan kan B2 lah bikin. Malu tahu. Oh gitu ya. Nggak makan babi aku. Apa? Nggak makan babi aku, dilarang itu, haram. Tahu si Yehuda tadi loh. Oh, Yehuda tadi di sebelahmu tadi itu. Ya, yang aku maksud. Dia maksudku begini itu, ya. Adakah legalitas dari Yesus, ya, kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes ketika menuliskan kitab? Sementara Nabi kami saja, ketika dia menyampaikan firman Allah, ya, ketika dia menyampaikan Al-Quran, dia punya legalitas, Bang. Legalitasnya itu ada tertulis dalam Al-Quran tadi, surah Al-Quran ayat 2. Di dalam surah Al-Muzammil juga orang-orang berselimut ada legalitas dia gitu loh. boleh aku tahu apa itu Bang? Makanya apa? Boleh aku tahu apa itu? Ya, contoh di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, ya gitu. Ya, di situ dikatakan Nabi Muhammad SAW ini adalah Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran, membacakan Al-Quran, ayat-ayat Allah, yang menyampaikan ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa dan mengajarkan hikmah. Itu ayat 2 isinya gitu loh. Adakah legalitas yang serupa? Nggak salah serupa ya, agak jauh-jauh sedikit lah pun dari yang dimiliki Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan Paulus ketika menuliskan kitab. Adakah perkataan Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang akan menuliskan kisah tentang aku Yesus, yang menyampaikan pengajaran-pengajaranku, yang menuliskan tentang pengajaran-pengajaranku kepada seluruh manusia? Adakah? Nggak ada, Bang. Gue pengen nanya satu, tapi hanya nanya Bang ya, bukan aja diskusi, bukan aja debat ya. Iya, apa itu? Silakan. Tolong Abang ngejawab ya. Hanya nanya aja nih, sekedar nanya, benar pengen tahu nih Bang. Abang kan tadi bilang dalam surat apa tadi itu tentang bagaimana Ayat 2. ayat 2 di situ dikatakan bagaimana memang si Muhammad ini menulis Nabi Muhammad menulis akan Bukan menulis, membacakan. Oke, Muhammad membacakan akan ayat-ayat itu. Nah, kalau bisa ya pertanyaan aku Bang, nggak usah kalau lah, pertanyaan aku, bagaimana bisa ada surat ini ditulis oleh siapa dan bagaimana itu bisa Abang yakinkan bahwa itu memang dari Allah sendiri Bang? Karena kan pada akhirnya kan, maaf Bang ya, maaf nih untuk semua yang mendengar juga, maaf, aku benar-benar cuma nanya nih, kan kita tahu bahwa Islam sendiri muncul itu kan udah lama sekali kejadiannya daripada ketika sudah mati di kayu salib dan atau apapun lah yang Kristen percayai. Nah, dari mana bisa Abang benar-benar bisa percaya bahwa memang oh iya benar, berarti memang si Muhammad ini adalah seseorang yang menulis akan kata-kata daripada Allah sendiri, Allah langsung gitu Bang? Itu pertanyaan aku. Ini maaf ya semuanya ya, ini cuma benar-benar nanya nih. Oke. Bagaimana Faruk kau bisa yakin bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Allah, bukan karangan-karangan Nabi atau karangan-karangan orang lain, ya? Karena apa yang kau tanyakan itu sudah Bang Baru izin dulu. Itu ada sultan di bawah. Samdul Kabayan itu sultan dari Malaysia. Ya, hajar Bang Samdul, hajar. Tunjukkan pesonanya Bang, tunjukkan pesonanya. Mana boleh Bang Baru? 1400 tahun yang lalu Allah telah menantang Bang. Tantangan Allah itu tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Apa kata Allah di situ? Ya,
Maka jika kamu tidak di ayat 23 ya, dimulai dari 23 ini ya. Ini tantangan Allah ini Bang. Al-Baqarah kita kaji dari 23 ya. 23 sampai 24 coba. Kalau Bang Far nggak salah ini ya. Bang, sebelum abang lanjutin bang, maaf nih bang, Nih, sama ini tantangannya. Ini Bang, ini. Oke, Dan oke. jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolongmu selain Allah jika kamu orang ajaklah, buatlah suatu surah semisal Al-Quran. Kenapa aku percaya ini datangnya dari Allah? Sampai hari ini Bang, satu orang pun tidak ada yang bisa membuat satu surah semisal Al-Quran Bang. Tidak ada. oke bang. Tidak ada. Nah, Jika ada pertanyaan aku, manusia yang muncul di atas bumi ini, dia membawa lembaran, ini aku bisa buat satu surah semisal Al-Quran. Maka pada saat itu juga sudah terpatahkan tantangan dari Allah yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 23 Bang. ya bang, ini bang, kenapa aku harus tanya? Tadi kan sebenarnya, makanya tadi aku bilang kan mau sebelum abang jawab, tadi aku ingin nanya kan. Nah tapi kan abang udah jawab, jadi aku tak tanya bang ya. Nah maaf nih semuanya, ini benar-benar cuma nanya ya, dari cuma nanya beneran. Kayak kalau di dalam kekristenan pribadi, itu kan kami percaya dan kami juga tahu bahwa ini dari skrip-skrip yang memang kayak tersebar atau dikumpulkan, tapi memang ada skrip lamanya bang. Akhirnya disatu-satukan. Manuskrip, saya tak membahas manuskrip saat ini Bang. Iya, Yang itu, Bang. pertama itu legitimasi loh Bangku. Enggak, gini Bang. Dari Yesus, adakah Yesus memberikan izin Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus menuliskan kitab di mana kitab yang mereka tuliskan menjadi bahagian kitab sucinya teman-teman Kristen? Bentar bang, bukan itu yang kutanya bang. Enggak, itu yang pertanyaanku tadi. Kalau kan abang kata ini Awal tadi legitimasi ini miliki Matius dan yang lainnya adakah? bang, abang kan nanya, aku kan jawabnya nggak tahu kan. Makanya kan tadi kan ini kan majukan Yang perlawanan aku, Bang. berbeda antara nggak tahu dengan ada. Kalau kau katakan tidak tahu, kita buka sumbernya Bible-mu ada. Gitu loh. Gini, Tapi Bang. kalau tidak ada, kita buka pun sumbernya dalam Bible-mu memang nggak ada. Nggak tahu apa nggak ada. Oke gini bang, kalau abang tanya ke aku itu, tadi kan aku jawab tadi di awal-awal sebelum aku tanya ke abang nih, tadi kan aku jawab kayaknya ada satu, tapi kalau abang tanya tentang Yesus yang kasih validasi nggak ada. Aku jawab Mas Midas nggak ada Yesus kasih validasi. Nah, Mana Sultan tadi kok? apa? Sultan tadi langsung. Izin saya lanjut. Nah, tapi kan aku kan ini lagi nanya bang, tadi kan setelah abang bilang tentang ada validasi itu aku nanya. Nah, tapi sebelum abang jawab tadi aku pengen nanya lagi bang, untuk memperjelas pertanyaan aku. Nah, kan tadi abang bilang kan abang percaya karena tadi udah ada penjelasannya. Tapi yang aku penasaran itu bang, yang benar-benar aku pengen tanya ke semuanya nih. Tapi maaf ya, bukannya memang pengen ajak debat ya, cuma bertanya nih, pengen tahu nih. Kok bisa gitu, kayak tadi kan aku ada bilang tentang skrip, tapi abang udah bilang bukan itu abang bahas, memang bukan abang bahas. Tapi itu pertanyaan aku bang. Kalau kami kan memang ada dari dulunya nih skripnya. Tapi kan abang tadi bisa bilang dari satu surat, sedangkan pertanyaan suratnya dari mana datangnya bang? Bukannya itu, apakah itu memang sudah ada dulunya, yang kayak bentuk skrip juga? Atau itu Oke. pada masa itu juga langsung ditulis? Kalau kalian kan gini Bang, manuskrip yang di kanon, gitu lah Ya. ceritanya kan. Betul. Kenapa manuskrip yang di kanon? Karena kumpulan kertas-kertas itu dikumpulkan, kumpulan manuskrip itu dikumpulkan. Pada saat itu sosoknya udah nggak ada, Yesus sudah nggak ada di atas bumi, betul? Betul. Betul. Yang kedua, si penulis pun tidak diketahui siapa keberadaannya, betul? Betul. Betul, hanya saja manuskrip itu diyakini tulisan dari si fulan, hanya diyakini, Betul. kan gitu. Tapi tidak ada sanad atau pengetahuan yang berantai yang menyampaikan kepada si penulis, kan gitu. Iya, betul. Nah, beda dengan Quran, Bang. Ya gimana bang, itu aku Quran tanya. itu diturunkan selama hampir 23 tahun, diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi- Di mana Nabi Muhammad SAW pada saat itu ada bersama-sama dengan para sahabatnya. Dan Quran itu turun bang sedikit demi sedikit selama hampir 23 tahun. Ketika sekarang- Quran disampaikan kepada Nabi, ya
disampaikan kepada Nabi. Nabi membacakan di depan sahabat, sahabat mendengarkannya, Nabi meminta sahabat lagi mentalakinya atau membacakannya, dibenarkan oleh Nabi bacaan dari sahabat, lalu Nabi memerintahkan sahabat untuk menuliskannya. Penulisan ditulang berulang, kertas-kertas pada saat itu dilakukan ketika Nabi masih hidup, masih ada di situ nabinya. Jadi ketika Nabi meminta sahabat untuk menuliskannya, apa yang dituliskan sahabat dan dibacakan sahabat kepada Nabi, Nabi mendengar. Terbukti dari kapan? Ketika sholat. Oke bang, makasih itu jawabannya. Tapi gini bang, Ketika sholat, ketika sholat misalkan Nabi membaca surat Toha, atau dia baca surah apa ya? Surah Yasin. Nah, sahabat mendengar. Apa yang dibaca Nabi ini adalah surat Yasin, di mana surat Yasin ini sudah mereka tulis. Ketika salah bacaan Nabi, seandainya pada bacaan Nabi tidak sesuai dengan mereka tulis, akan dikoreksi. Jadi penurunannya ketika wahyu diturunkan, Nabi masih ada di situ. Dan ketika wahyu diturunkan dan dituliskan, dan nabinya pun masih ada di situ. Maka secara otomatis karena si penulis itu bersama dengan Nabi, si penulis juga menyaksikan Nabi, melihat Nabi, si penulis juga mendengar ketika Nabi membaca, itu sudah menjadi legalitas yang tidak terbantahkan dimiliki si penulis ketika si penulis diperintahkan oleh Nabi untuk menuliskan Al-Qur'an. Ini bang, oke, terima kasih untuk jawaban abang. Aku paham yang abang bilang. Tapi entah mungkin abang kurang paham pertanyaan aku atau memang aku kurang jelas mempertanyakannya. Tapi gini loh bang, kayak oke, aku masuk ke agamaku pribadi adalah Advent. Tadi aku udah bilang ya, aku udah singgung bang bahwa kami ada yang namanya Nabi Ellen G. White, di mana dia juga dapat ilham bang, dapat ilham dari Tuhan tentang menjelaskan tentang Alkitabnya pribadi. Akhirnya dia tulis banyak bang buku Ellen G. White tentang kebangunan rohani, tentang amanat untuk anak muda, banyak sekali. Nah tapi berarti derajatnya sama Yesus. Enggak, ini makanya pengen kutanya bang. Ini sekarang aku pengen sambungin kayak yang bilang tadi. Kan tadi abang bilang bahwa Nabi Muhammad dapat, maaf ya aku nggak tahu tadi. Sebenarnya tahu yang abang bilang, tapi aku takutnya salah ngomong. Kalau salah ngomong tolong dimaafin ya teman-teman semua ya. Nah jadi kayak tadi kan yang aku dengar adalah Muhammad dapat dapat wahyu, akhirnya diutuskan oleh sahabat. Nah, sama nih kayak Ellen G. White dapat wahyu, yang tulis itu teman-temannya si Ellen G. White sendiri. Tapi yang semua tulisan dia itu ada hidup di saat itu juga, masih ada orangnya. Dan dia malah yang pelopor pertama kali adanya agama Advent. Nah, tapi bukan berarti kan kami jadikan buku Ellen G. White sebagai Alkitab itu sendiri, firman Tuhan sendiri. Karena kan dia kami bilangnya ya teman-teman semua, kami bilangnya tulisan Ellen G. White adalah terang kecil dan Alkitab adalah terang besar. Karena yang ditulis Ellen G. White adalah untuk menjelaskan apa itu oleh Alkitab. Nah, pertanyaan saya sambung ke tadi yang bilang. Nah, tadi kan yang bilang itu kan langsung dapat wahyu ditulis oleh sahabat. Nah, apakah berdasarkan dengan kisah ini aja abang langsung bisa percaya, dan kenapa bisa langsung percaya? Sedangkan kan maaf ya, kayak sebelumnya kan tadi aku bilang Ellen G. White dia itu menjelaskan akan Alkitab. Tapi wahyu yang dapat wahyu. Nah, sedangkan abang kan tadi nggak ada nih ngomong ke aku tentang bagaimana si Nabi Muhammad ya tadi ya, Nabi Muhammad dia dapat khayal di mana dia menjelaskan sesuatu yang daripada ada sumbernya. Kan berarti kan dengan kata lain, maaf bang ya, sahabat kita wahyu dulu ya, dapat wahyu dari siapa? Dalam surah Al-Fat ayat 29, legalitas lagi dimiliki Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia adalah utusannya Allah, dia Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, dan kelanjutan dari ayatnya. Sekarang saya tanya, si Ellen G. White tadi itu dia dapat wahyu dari siapa? Yesus. Dari Yesus. Oke, adakah ayat di dalam Bible yang menjadi kitab sucinya teman Kristen menyebutkan bahwasanya Ellen G. White itu mendapat wahyu dari Yesus? Tidak ada. Berarti klaim sepihak bang, klaim sepihak ya. Klaim sepihak dari Ellen G. White ya. Apa tuh? Suara abang kurang jelas, coba tolong maaf. Klaim sepihak itu Klaim kan? sepihak. Oke. Iya Lalu? kan? Karena ternyata tidak ada legalitas dari Yesus ya. Oke, lalu? Oke. Nah, yang kedua, menyampaikan setelah Nabi Muhammad SAW dinyatakan mendapatkan legalitas sebagai Rasulullah, dia juga mendapatkan legalitas ketika membacakan ayat-ayat Allah, itu Al-Quran, tertulis dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Sekarang saya tanya, apakah si Ellen G. White tadi itu mendapatkan legalitas dari Yesus ketika dia berupaya menafsirkan dan menerjemahkan Bible? Nggak ada.
klaim sepihak lagi bang. Oke, sekarang gini bang, aku coba tanya ke abang ya. Mungkin abang, aku nggak tahu siapa yang salah, tapi pertanyaan aku gini loh bang. Abang tadi bilang dari surat Al-Jum'ah mengatakan bahwa memvalidasi Al-Jum'ah. Yang tulis Al-Jum'ah itu siapa bang? Itu kan pertanyaannya aku. Yang tulis Al-Jum'ah itu siapa? Kan aku sampaikan bang, kabar itu, wahyu itu diturunkan kepada Nabi. Nah, itu yang kutanya bang. Kayak contoh nih bang ya, maaf bang. Kalau Alkitab itu kan dari Skriptur, abang tadi udah paham, abang udah jelasin ke aku bahkan. Nah, sedangkan Ellen G. White dia itu menjelaskan dari apa yang di Alkitab. Memang nggak ada validasi di Alkitab, nggak ada tulis. Tetapi kenapa kami bisa bilang itu dari Yesus? Karena apa yang ditulis oleh Ellen G. White itu 100% sama bang, sama apa yang ditulis oleh Alkitab, dan bahkan ada tambah-tambahnya. Kenapa? Karena memang itu dikatakan dalam peristiwanya, tulisannya itu adalah didapat khayal bang. Nah, sedangkan kan tadi yang abang bilang Al-Jum'ah memvalidasi. Pertanyaannya Al-Jum'ah ini kan dari mana? Itu pertanyaan aku bang. Kayak kok bisa gitu? Kok apa? Aku lagi ya. Surah Al-Jum'ah ini bagian dari wahyu Allah. Iya bang. Yang terangkum di dalam Al-Quran. Di mana Al-Quran ini dibawa oleh Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sebentar bang, di bawah Jibril berarti di bawah fisik gitu. Apa? Di bawah Jibril berarti di bawah fisik. Fisiknya nggak ada bang. Quran kami nggak dibawa-bawa gini sama Jibril, nggak gitu bang. Ya itu makanya bang. Sistemnya itu tanaki. Jibril itu membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Didengar oleh Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dibacakan Nabi depan Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika sudah benar itu dibawa dia pulang. Bang, gini loh bang. Gak dihafal dia kan gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi muncul pertanyaan, bagaimana bisa kau yakini Faruk bahwasanya wahyu yang disampaikan kepada Nabi itu datangnya dari Allah gitu kan? Oke. Ya kan itu yang kau tanyakan kan? Ya. Udah aku jawab. Tantangannya dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Di ayat 23, orang jangankan abang, orang-orang di zaman Nabi pun sudah mengajukan pertanyaan itu. Ya Muhammad, jika benar yang kau sampaikan itu adalah wahyu dari Allah, dari pencipta alam semesta, apa buktinya? Turun surah Al-Jum'ah, surah Al-Baqarah ayat 23. Apa bang? Bacakan apa bang ya? Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisal denganmu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang yang benar, ayat 24-nya. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti, kata Allah lagi, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia, batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Pada saat gini bang, pada saat Al-Quran diturunkan, ya, hal yang viral pada saat itu adalah syair bang. Syair. Pada saat Yesus diturunkan, hal yang viral pada saat itu adalah tabib, dokter, kesehatan, penyembuhan. Makanya sesuatu yang takjub pada masa itu ditinggal orang Bani Israel ketika Yesus bermukjizat dalam hal kesehatan, menyembuhkan orang ini, menyembuhkan ini, gitu loh. Pada saat Ibrahim diutus, pada saat Ibrahim atau Abraham diutus, waktu itu yang lagi viral-viralnya itu ilmu kebal, sihir. Makanya Namrud itu dia ngaku Tuhan karena apa? Dia kebal. Diceritakan Namrud itu sudah ratusan kali ikut perang, tapi nggak pernah kena tebasan pedang. Dia kebal dia gitu loh. Makanya dia ngaku Tuhan dan dituhankan. Nah, untuk mematahkan Namrud diturunkan Allah, diutus Allah Ibrahim, dikendaki Allah keajaiban atas Ibrahim, mukjizat atas Ibrahim, di mana Ibrahim dibakar nggak mempan. Nah, terpatahkan Namrud kan? Terpatahkan Namrud. Ini Ibrahim dibakar berhari-hari nggak mati, nggak kebakar kulitnya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Di mana tantangan ini diberikan pada saat itu, waktu orang-orang Mekah pada saat itu lagi viral-viral dan gembar-gembornya belajar syair. Malah Allah menantang. Apakah tantangan Allah di sini? Jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Ada nggak orang pada saat itu yang mampu membuat semisal surah bang dalam Al-Quran? Ada? Nggak ada.
sampai detik ini pun tidak ada yang mampu membuat semisal surah dalam Al-Quran. Jika abang mau mematahkan bahwasanya apa yang datang dari Nabi kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan wahyu dari Allah, patahkan dulu tantangan ini, buat semisal surah, maka kami akui benar yang datang kepada Nabi Muhammad SAW bukan wahyu dari Allah. Buktinya Bang Tio bisa bikin surah semisal Al-Quran. Jangankan abang, ya, orang Arab lah sendiri pun, orang Arab, udah cendekiawan dia di Arab, udah pada masa itu, udah ahli syair dia pada saat itu, gak mampu dia kan bikin semisal surah dalam Al-Quran. Kenapa? Kau nggak bisa bang aksara Arab bang, kau nggak bisa bahasa Quran bang. Kalau kau bisa, ya kau akan takjub bang, aku bisa bang. Huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu, huruf-huruf hijaiyahnya Arab itu, ketika berangkai menjadi satu kata, nggak bisa sembarangan. Ketika huruf Latin, huruf A, abang sandikan huruf dengan huruf K, abang sandikan dengan huruf A, abang sandikan dengan huruf N, maka muncul kata akan, yang bermaksud sesuatu yang kemungkinan akan abang lakukan, sesuatu kegiatan yang mungkin dilakukan akan. Tapi kalau Quran nggak bisa bang. Ketika huruf ba yang bergaris kasro, abang ketemukan pun dengan huruf sin yang bergaris, misalnya bergaris dhamma, ya bisi, udah, terus abang temukan dengan huruf ra yang diwakafkan, bisur, baca apa artinya? Nggak ada artinya. Nggak ada artinya bang, kosong itu Al-Quran bang. Nggak sembarangan orang bisa menulis itu hingga memiliki arti. Makanya benar ternyata ketika aku belajar tajwid, benar ternyata tantangan ini. Jangankan bikinnya, jangankan satu surah, satu kata pun, andaikan ada kalian yang bisa membuat surah semisal Al-Quran satu kata, kupotong kepalaku bang. Terus terang aku bilang, guruku dia ini sudah ahli dia ini bang di tajwid bang. Mau ajak dia kerjasama, nggak bisa kata dia. Itulah grammarnya Quran itu tadi. Orang Inggris bisa membuat surat dia bang, semisal bahasa Indonesia orang Inggris bang. Bener nggak? Bener. Orang Indonesia bisa membuat surat semisal bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris bisa menulis itu gampang. Bisa. Tapi coba bikin bang, semisal surah dalam Al-Quran, bisa nggak? Bisa nggak? Jamin nggak bisa bang. Jamin nggak bisa. Itulah alasannya kenapa aku yakin, dibalik alasan-alasan yang lainnya ya, kenapa aku yakin apa yang diterima Nabi Muhammad SAW itu memang wahyu dari Allah bang. Oke bang, aku bicara bang ya dikit ya. Oke, jadi gini bang, memang kalau dibilang kepercayaan itu memang nggak bisa kita terlalu singgung ya. Tapi gini bang, kenapa aku tadi tanya kan? Oke, berarti abang udah percaya, oke lah. Berarti abang percaya karena tadi abang udah kasih penjelasannya. Tapi kalau dari bisa kita bilang peristiwa-peristiwa itu bang, bukannya ada ya bang di Al-Quran itu yang tentang bilang percaya atau imani kitab gitu, kitab atau Injil gitu. Nah itu kan berarti kan ada menjerumus ke satu hal yang lain tuh. Nah seringkali aku dengar dari teman-teman itu balik ke ya udah kitab-kitab yang pada umumnya ada, makanya ada di situ tentang Musa, tentang si Abraham dan lain-lain, Ishak dan lain-lain. Nah dalam artian aku pengen tanya itu sebenarnya ketika si Nabi Muhammad menerima dibawakan oleh malaikat Jibril Quran itu, apakah memang nggak ada basic, aku bilang ya, nggak ada landasan awal yang untuk kayak berdasarkan itu, ataukah memang kayak memang udah kata-kata itu, dan pembuktiannya adalah karena ketika dia membuktikan ketika si Nabi dibakar dia nggak mati dan lain-lain seperti itu bang. Kayak gitu itu kan jadi kayak sebenarnya apakah memang ada awalnya bang? Apa ini? Yang aku pintanya itu kayak apakah memang itu dari sekedar kata-kata doang full dan akhirnya pembuktinya adalah karena Beriman kepada kitab-kitab terdahulu gitu, maksudnya abang tanya. Iya bang, kayak apakah memang nggak ada kitab terdahulunya dulu atau gimana gitu? Iya, jadi gini bang ya. Ya, jawabannya itu Al-Maidah ayat 48.
di mana di situ dikatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah pembenar dari kitab-kitab terdahulu. Makna beriman kepada kitab-kitab terdahulu, terkadang teman-teman di luar Islam ini memframing, gitu loh, memframing bahwasanya kami harus mencari di mana kitab terdahulu itu. Bagaimana kalian beriman kepada Injil, Taurat dan juga Zabur, sementara kitab itu ada pada kalian? Itu apa kitab itu ada pada kami? Makna beriman kami kepada kitab-kitab terdahulu, kami beriman, kami percaya, karena Allah sendiri menyampaikan, dia pernah menurunkan Injil kepada Isa, dia pernah menurunkan Taurat kepada Musa, dia pernah menurunkan Zabur kepada Daud. Akan tetapi, ya untuk petunjuk kami, untuk yang kami ikuti, ya pegangan kami, petunjuk kami sebagai manusia, itu Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Berarti memang langsung full daripada Al-Quran sendiri bang ya. Nah, jadi gini bang, aku kasih analoginya. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 48, kalau bisa dianalogikan begini bang, ini ada kelas bang, ada kelas belajar mengajar di sini. Siswanya ada 3, di mana nama siswa itu Injil, Taurat, dan Zabur. Muridnya gurunya di depan itu bernama Al-Quran. Oke bang. Oke, boleh aku. Al-Maidah 48. Ketika gurunya sudah ada pada kami, gurunya bang sudah ada pada kami, untuk apa kami lagi bang murid-muridnya ini? Makanya seandainya Zabur, Taurat, dan Injil yang asli hadir pada saat ini, maka otomatis manusia hari ini tak membutuhkan itu lagi. Bahkan Yahudi pun tak membutuhkan itu lagi. Karena apa? Sudah habis masa berlakunya itu. Sudah datang gurunya, pembenarnya. Apa itu? Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Oke bang. Lagi, ngapain lagi yang mencari-carinya? Ini bang. Boleh aku sedikit cerita bang, sedikit cerita tapi ini berdasarkan agamaku ya. Janganlah bang cerita. Aku kemarin kawanku Ini- cerita ujung-ujungnya pakai uang kok 300. Enggak, ini bukan cerita gitu bang, bukan cerita gitu. Oh bukan cerita Jadi- gitu ya, silakan Ya, Bang, bukan. silakan. Jadi gini bang, kalau di agama pribadi Advent, kami menganggap Islam itu saudara. Jadi kalau memang abang pernah dengar ada masa kegelapan itu adalah saat dimana semua orang Kristen dikejar-kejar, dibunuh, Ya, dan kemudian iya, Bentar, Bang. itu tahun 500 yang membunuh Iya. siapa? Yahudi bukan? ya dari kepausan. Iya, Yahudi. Dan pembunuhan itu terjadi di Syam. 20.000 sampai 50.000 orang Kristen habis dibantai Yahudi. Maka sekarang heran kalau ada orang Kristen memuji-muji Yahudi. Hebat Yahudi. Gini bang, Bisa kemudiannya itu memang di daerah Palestina itu sampai Ini, ke Bang. daerah Mesir sana. Bener tuh 530-an masih. oke, aku lanjut bang ya. Iya, lanjut. Jadi- PhD. Jadi ketika udah banyak pembunuhan kan Lanjut. itu kan Alkitab dibakar tuh bang, nggak ada sama sekali orang boleh pegang Alkitab. Kalau dia pegang Alkitab dia mati. Itu zamannya dulu. Nah, ketika zaman kegelapan itu tiba berapa ratus tahun, disitulah baru muncul ada terang kami sebut. Itulah Muhammad. Di mana si Muhammad inilah yang mempelaporkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dimana dia menjelaskan di negara Arab. Di negara Arab. Nah, disitulah firman ini berkembang semakin besar, dan akhirnya dia menjadi satu kesatuan yang namanya Islam. Nah, untuk kenal sendiri Islamnya aku kurang paham. Makanya tadi sebenarnya aku ingin tanya, ini sebenarnya ceritaku sangat gak lengkap bang ya. Karena pertanyaan aku sangatlah sederhana banget supaya nggak lama. Tapi maksudnya kayak, kenapa aku tanya tadi? Karena aku pikir, oh berarti apakah memang Islam ini benar-benar saudara yang bisa katakan firman Tuhannya sama dengan kami, ataukah memang ya murni daripada Quran yang dibawa langsung ke si Nabi Muhammad gitu loh. Itu makanya tadi aku tanya kayak tadi bang. Ya mungkin itu aja sih bang, daripada nanti makin panjang. Iya. Sebentar Bang Teo, saya ganti ke Bang Faru karena Bang Faru muasar. Anda tadi sudah berdiskusi tentang Islam. Nah, Anda ini menuhankan Yesus ya? Apa? Anda menuhankan Yesus? Menuhankan? Iya. Ya enggak, aku Tuhan. Anda menuhankan Yesus, Anda adalah orang munafik. Enggak, tadi kan aku Kenapa bilang. saya katakan munafik? Kenapa saya katakan munafik? Anda anteng kan?
Anda Yes, fair. fair. Tadi saya mendengarkan Anda tidak makan babi. Kenapa nggak makan babi? Karena nggak Kalau boleh. Anda mengikuti perjanjian lama, lalu kenapa kau tuhankan Yesus? Makanya Anda dikatakan munafik. Gini. Sudah. Gak ada gini-gini. Kalau Anda konsisten dong, konsisten. Anda pengikut perjanjian lama. Anda ke gereja di hari Sabtu. Anda tidak makan babi. Di perjanjian lama dikatakan di dalam 10 Hukum Taurat, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Kenapa Iya. kau tuhankan Yesus? Oke, saya jawab ya Kak Hesti ya. Ya, Nah, silakan. kalau memang Kak Hesti bicara tadi seperti itu, ini akan ribet, tapi saya coba simpelkan sedikit tentang masuknya ke Trinitas. Bagaimana? Gak ribet sama aku. Nah, Bang, Trinitas, sebentar. Anda unpen. Jangan bahas Trinitas. Unpen. Sekarang saya bahas unpen. Anda unpen kan? Iya. Anda unpen. Nah, Iya. Anda melakukan perjanjian lama kan? Perjalanan baru. Perjanjian lama. Makanya dikatakan Anda pakai perjanjian lama, Anda pakai perjanjian baru. Anda manusia munafik dari Protestan, dari Katolik. Munafik. Protestan, mereka mengakui mereka makan babi. Katolik, mereka mengakui mereka makan babi. Anda ini gak makan babi, Karena memang nggak boleh. tapi menuhankan anak orang. Munafik namanya. Coba di Kalau mau bagian- mengikut perjanjian lama saja ikuti. Di bagian Jangan mana di perjanjian lama rakus. Tuhan boleh makan babi Kak Hesti? Di dalam perjanjian lama tidak boleh makan babi, Ya, makanya tapi kan- Anda tidak makan kan? Ya, Anda kan- gak makan babi kan? Iya. Nggak makan. Ya itu dia. Di perjanjian lama kan dilarang makan babi, Anda lakukan. Iya. Oke? Anda munafik. Protestan mengaku makan babi, Katolik mengaku makan babi. Anda enggak makan babi, Emang kami nggak tapi makan. menguatkan anak orang. Itu namanya Emang kami munafik, nggak bro. makan. Nah sekarang gini Kak Hesti. Iya, Iya, boleh Anda makan nggak dulu. makan babi karena Anda mengikuti perjanjian lama. Anda gereja di hari Sabat, hari Sabtu karena mengikuti perjanjian lama. Nah di perjanjian lama ini jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Kenapa kau tuhankan anak orang? Kenapa? Saya paling enggak. Saya bukan tidak sabar karena saya tidak suka sama Anpen. Kenapa saya tidak suka? Manusia munafik Anpen ini. Kak Munafik. Hesti, begini ya. Apa munafik? Kalau Kak Hesti bilang tadi tentang bagaimana kakak bilang karena orang Advent itu nggak makan babi, akhirnya dia bilang menyembah Yesus ya, tadi Kak Hesti bilang kata-kata Kak Hesti akhirnya munafik. Aku tadi kan aku lagi ngomong tentang Trinitas. Kak Hesti coba dengar sedikit dulu. Jangan Trinitas, saya tahu kan, makanya saya stop. Oke, kalau kakak sudah tahu, ada di berarti kita lanjut ke Protestan. berikutnya. Trinitas itu ada di Protestan. Trinitas ini ada di Katolik. Kenapa ada di Protestan? Mereka memakai dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dipakai dua-dua sama mereka. Terus Katolik juga begitu. Kau ini kan, kau kan munafik. Kau menentang ya kan? Kau menentang makan babi. Kau menentang. Iya, Kenapa makan nggak babi, mau makan makan babi? babi. Itu aja deh. Sekarang coba, nggak. Sekarang kau makan babi aja. Makan babi. Baru kau Nggak makan boleh, orang. Kak. Itu nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Ya karena udah larangan Kenapa nggak itu, nggak boleh makan babi. Di dalam perjanjian lama juga dilarang, jangan ada ilah-ilah lain. Ya memang. Kenapa kau lakukan? Sekarang aku Kenapa tanya sama kau- Kak Hesti, kenapa Kak Hesti bilang Tuhan Yesus itu adalah ilah lain? Nah, itu ilah lain karena dia manusia kau tuhankan. Sementara 10 Hukum Taurat di nomor 2, jangan Oke. ada ilah lain di hadapanku. Oke, sekarang Kak Hesti bilang kami tuhankan. Di bagaimana kami mentuhankan Tuhan Yesus? Tadi kau tanya Yesus itu siapa Tuhan, kau bilang lama-lama kelempar juga kau nih. Tadi kau yang mengatakan, Yesus Tuhan nggak? kata Yesus Tuhan kan? Iya. Ya udah, Enggak, kau sekarang menuhankan gini, orang. aku tanya sama Sementara di dalam Kesti. perjanjian lama apa katanya? Aku tanya sama Kak Hesti, di bagian mana kakak bilang kami menuhankan Yesus? Tadi kau bilang Yesus Tuhan, astagfirullahaladzim. Iya, Yesus Tuhan. Tunggu dulu, Tapi aku habis bagaimana kami selesai. menuhankan Yesusnya? Tadi kau mengatakan di perjanjian lama kau menuhankan Yesus. Sekarang kau tanya di bagian mana kami menuhankan Yesus? Baru Gini loh Kak, gini ya, aku jelasin ya Kak ya. Karena kakak udah nggak bahas Trinitas, aku lanjut ke tahap berikutnya. Dimana kan kami percaya bahwa satu Allah aja Kak. 3 oknum ini kan Roh Kudus itu yang udah sama kami. Yesus itu ya udah, Yesus itulah penyelamat. Tapi kenapa saya mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan itu cuma satu, Allah. Tapi kenapa saya klaim Yesus itu sebagai Tuhan? Karena Yesus sendiri bilang tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa
jika tidak melalui aku. Dan oleh karena itu di Alkitab juga mengatakan apa? Mengatakan bahwa Kalau kamu melakukan gini, Theo, kalau kamu mau melakukan, dia ada cara punya. Kau harus makan babi, itu masalahnya. itu nggak ada hubungannya dong, Kak. Ada hubungannya. Kau menolak makan babi karena Ya. perjanjian lama kan? Ya, perjanjian baru juga. Perjanjian baru juga di bagian mana ada pernah diizinkan untuk itu, Kak, di perjanjian baru? Hah? Di perjanjian baru di bagian mana pernah diizinkan untuk bisa makan babi? Nggak pernah ada. Apa yang kau makan itu tidaklah haram, tapi apa yang kau buang adalah apa yang kau muntahkan itu haram. Nah, kalau kau mengatakan di perjanjian baru di mana ada tertulis itu babi itu, kau harus berhadapan dengan Protestan. Kak, Kau harus berhadapan dengan Katolik. Jangan sampai kau naik ke Protestan sama Katolik. naikkan. Ribut-ribut lah kalian. Gini ya. Ribut-ribut lah kalian. Sekarang gini, aku bilang sama kakak ya, kalau kakak bilang tadi tentang muntahkan, tentang hal itu, Nggak usah dulu jauh-jauh. Saya tanya, kenapa kau menuhankan Yesus? Kak, makanya tadi aku jelasin tapi kakak potong. Nggak jawab ya. Orang yang menuhankan Yesus makan babi, kau nggak makan babi. Kenapa kau tuhankan? Nah, Sekarang gini, di sekarang ini. mana tertulis kalau orang makan Yesus makan babi? Saya ditanya, kenapa kau menuhankan Yesus? Ya sekarang aku tanya sama kakak di bagian mana orang Kenapa makan kau Yesus menuhankan makan babi? Yesus? Kau kan nggak makan babi. Ya sekarang aku tanya sama Kau kan kakak nggak di bagian makan mana babi. tertulis kalau makan Yesus makan babi? Kau orang Kristen yang menuhankan Yesus makan babi. Kau nggak makan babi, mengikuti perjanjian lama. Yesus aja Di nggak pernah makan perjanjian babi. lama, kalau Yesus kau nggak pernah makan mengikuti, babi. kalau kau mengikuti di perjanjian lama, kalau kau mengikuti nih di perjanjian lama nih kau ikutin, jangan babi itu adalah haram. Dan kau ke gereja di hari Sabat. Kau juga harus mengikuti 10 hukum Taurat, di mana 10 hukum Taurat di nomor 2, jangan ada ilah-ilah lain. Kenapa kau tuhankan Yesus? Aku bilang sama kakak gini ya, kalau kakak mau katakan seperti tadi, itu sangatlah salah pemikiran kakak terhadap Advent sendiri. Dimana pertentangan terbesar akan Advent dan juga Kristen lain, Kristen dan juga Katolik adalah pertama tentang ibadahnya, kami di Sabtu, mereka di Minggu, dan yang kedua adalah memang tentang makanan. Tetapi tentang yang kakak bilang tadi, nggak bisa kakak langsung Kita udah ada capek kali. Kan mereka gereja di hari Minggu, kau gereja di hari Sabtu sesuai perjanjian lama kan? Mereka Itu gereja pasti dari Minggu sesuai perjanjian baru. Nah. Karena katanya hari Minggu hari Raya. Perjanjian lama itu kan kau ikuti perjanjian lama. Masuk nggak sih kotakmu itu di perjanjian lama dilarang makan Kalau babi? kakak Kalau langsung protes, aku nggak bisa ngomong, di Kak. perjanjian karena kamu itu berasumsi. Ini nggak asumsi. Nggak mengikuti. Ini kita Nggak. ikuti perjanjian lama. Kamu unpen kan? Perjanjian Nggak lama nih, asumsi, perjanjian Kak. lama. Perjanjian lama nih. Saya bilang perjanjian lama. dan perjanjian baru. Itu Advent. Nggak Ya. pernah ada Advent bilang cuma ikut perjanjian lama. Sejak kapan dibilang kayak gitu, coba, Kak? Unpen perjanjian lama dan perjanjian baru. Dua-duanya. Sekarang makan babi kau. Nggak ada namanya ikuti sesuatu. Sekarang makan babi kau, aku bilang. Makan babi kau. Kalau itu namanya kamu Sekarang salah. makan babi kau. Kalau kau Ini pakai kakak dua-duanya. pesan agama, Kak. Sekarang makan babi kau. Kalau dua-duanya kau pakai. Itu nggak Makan pesan babi kau. agama. Sekarang makan babi kau, aku bilang. Ya Jangan udah, orang pertanyaan sama kau. kakak. Di bagian mana peraturan orang yang ikuti Islam makan babi? Lah, bukankah Protestan dan Katolik makan babi? Lah terus kalau mereka makan harus kalian makan juga? Ngaco. Ya kau harus makan karena mereka sama-sama menuhankan anak orang. Ya enggak dong. Orang mereka beda agama. Kenapa kok? Lah, sama-sama Kristen kok beda agama, sama-sama menuhankan anak orang kan? Sama-sama menuhankan anak orang kan? Kakak tahu nggak? Sama-sama peristiwa menuhankan tentang- anak orang kan? Itu yang kakak Sama-sama tahu menuhankan anak orang kan? Tahu nggak peristiwa Martin Luther? Sama-sama menuhankan Tahu anak nggak orang kan? Martin Luther? Sama-sama Tahu nggak Martin Luther? menuhankan Tahu anak nggak orang Martin kan? Luther? Jawab. Tahu nggak Martin Luther? Martin Luther kau bawa Protestan, sama-sama menuhankan anak orang kan? Kakak Sama-sama menuhankan anak orang kan? Itu, kamu menuhankan anak orang, Protestan menuhankan anak orang, Katolik menuhankan anak orang. Mereka makan babi, kenapa kau nggak makan? Makanlah, Kak, makan. aku bilang sama Apakah kakak ya. Kak? Aku bilang sama kakak ya. Kakak kalau dengan cara kakak seperti ini, itu kakak bukan diskusi lagi. Iya, karena kau munafik. Saya nggak suka manusia Kak, munafik. yang munafik itu kakak. Kakak itu nggak tahu apa-apa tapi Lah. nggak tahu. Loh, saya Anpen, lulusan SMP Anpen 1 Medan Jalan Veteran. Saya Wah, tahu luar peraturan biasa. Anpen. Kalau Manusia kakak munafik. Anpen. Makanya saya katakan Anpen munafik karena saya mantan Anpen. Kalau memang kakak Advent, coba Di kakak juga. Anpen dikatakan nggak boleh makan babi, nggak boleh minum kopi, nggak boleh makan kerang, nggak boleh makan ikan yang nggak bersisik. Munafik.
Munafik, Coba, Kakak. tapi menuhankan anak orang. Coba kakak Munafik. bilang sekarang ke aku di mana Munafik. tertulis ikuti harus makan babi. Tidak ada tertulis Kristen harus makan babi, tidak ada tertulis. Tapi Protestan dan Katolik itu makan babi. Yang orang-orang menuhankan anak orang, orang-orang yang menuhankan anak orang, hampir semuanya makan babi. Kenapa kau tidak? Ya jelas karena kebenarannya dia tidak boleh makan babi. Kebenarannya juga Yesus bukan Tuhan. Apa? Kebenarannya juga Yesus bukan Tuhan. Kenyataannya Yesus memang Yesus adalah manusia dan silat Tuhan. Di mana di perjanjian lama Yesus dikatakan Tuhan? Ayo, Nggak ada, ikuti perjanjian lama. Kau perjanjian lama. Di mana data di perjanjian lama Yesus Tuhan? nggak ada terus itu. Lalu kenapa kau tuhankan? Ada, kau udah jujur. Kau udah jujur, gak ada tertulis. Lalu kenapa kau tuhankan? Karena gini, makanya tadi kakak aku kan tadi menjelaskan di awal, kakak bisa dengar dulu nggak? Tidak ada Trinitas di Advent, bro. Tidak ada Trinitas di berarti Advent. kakak artinya kece-ece kak. Tunjukkan saya buku tentang Advent bahwa di Advent menjelaskan Trinitas. Tunjukkan saya bukunya. Oke, Dari buku nanti saya siapa? tunjukkan, saya kirim ke Pengarangnya kakak siapa? ya, saya tambahkan saya kakak Sekarang jangan, enggak, sekarang sebutkan. Saya bisa buka di Google. Siapa pengarangnya? pengarangnya Ellen G. White. Nah, apa dikatakan di situ? Tulis saya tentang buka aja buku Ellen G. White kak dulu. Ya, apa aja dikatakan di situ? Banyak Apakah di situ ada pembahasan Trinitas yang diambil dari perjanjian Udah lama? buka ini kak, buka ini 28 doktrin tulis. Adakah di Theo? Adakah di situ ditulis Trinitas? Dituliskan tentang Trinitas di Ada. perjanjian lama? Di perjanjian lama? Kakak tulis 28 doktrin di Google. Kakak apa yang mau Di Google? perjanjian lama yang disebutkan ada gak Trinitas dituliskan di perjanjian Kak, lama? kakak nggak bisa kayak gini. Siapa Kakak, pengarangnya? kak, tadi kakak nanya bukunya. Aku bilang bukunya kakak. Iya, bukan buku tapi dikisahkan dari perjanjian lama. Ya, Ya, saya minta buku dong. pengarangnya, tapi dikisahkan di perjanjian lama. Ya kakak Itu buka yang saya dulu minta. dong. Aku akan jelasin kakak. Iya. Kakak buka. Ayo dong, aku jelasin kakak buka dulu. Iya, buka, bacakanlah saya dengar. Ya, Kakak yang buka. Kan kamu punya bukunya Buka. kan? Kamu kan punya bukunya, kamu bilang kan? Saya dengarkan. Aku bilang kapan aku bilang punya bukunya? Aku bilang Advent ada bukunya. Ada bukunya Advent, tapi kok tidak punya? Ya nggak ada orang. Kak, gini deh. Sekarang kakak buka 28 doktrin. Aku bilang kok. Ngaku-ngaku Advent. Ya aku ada, sama orang tua aku ada. Aku baca Ini dia, semua. kasih tahu ya Theo ya. Di dalam perjanjian lama tidak ada dijelaskan Trinitas. Di dalam perjanjian lama tidak ada dijelaskan tentang Yesus. Di dalam perjanjian lama tidak ada dijelaskan untuk menuhankan anak orang. 10 hukum Taurat yang pertama aku, sembahlah aku Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Hukum Taurat ketiga, jangan membuat patung menyerupai apapun di antara aku, di hadapanku. Itu, dan kalian memakai ini Advent. Kalian memakai. Dan kalian mengatakan babi itu haram karena kalian fanatik, ya. Advent ini fanatik, munafik ya. Nah, kalian mengikuti untuk gereja di hari Sabtu karena aturan daripada perjanjian lama. Tapi kenapa ada anak orang yang kau tuhankan? Itu permasalahannya, Theo. Jadi kalau saya Oke, kasih tahu kalau kakak Theo, hanya pingin fokus ke situ, aku bisa jawab. Tadi kan aku lagi jawab, kakak yang motong-motong kan? nggak jawab, saya dengar ya. Oke, kakak dengar ya. Sekarang aku jawab kakak. Kenapa aku bilang menuhankan Yesus sebagai Tuhan? Aku harus jelasin tadi sebenarnya udah aku jelasin, jadi aku langsung lanjut aja tentang bagaimana Yesus bilang tidak ada orang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Aku ini adalah Yesus ya, Bapa ini adalah Tuhan sendiri atau Allah. Nah, dari ini dikatakan juga oleh karena itu jikalau kamu berdoa mintalah atas namaku. Dan dilanjutkan lagi dalam Wahyu dikatakan tidak akan ada seorang pun dapat membuka materai tersebut selain singa daripada Yehuda tersebut atau anak domba itu sendiri. Kenapa? Karena anak domba itu sudah mati dan darahnya bisa membuka kan kitab gulungan itu bisa dibaca ke Wahyu. Nah, dari ini semua kak, kalau kakak kalau kakak, kenapa aku bilang menuhankan Yesus yang kata kakak adalah anak manusia? Ya karena kenyataannya seluruh Alkitab dari Matius sampai Wahyu itu rata-rata semuanya, enggak semua ya, cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan juga Wahyu itu menceritakan bagaimana Yesus adalah Allah. Di mana enggak akan ada Di mana datanya Yesus adalah Allah? Di mana di Matius, Lukas, Markus? Di mana? Kak,
Coba kakak dengar. Di mana datanya Yesus adalah Allah, Matius, Lukas, Markus? Di mana? Paling banyak adalah firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di mana di situ firman itu apa? Yesus. Di mana datanya firman Firman adalah itu- Yesus? Firman itu telah Di menjadi mana manusia dan datanya telah manusia mengenal munafik? Manusia munafik di mana kau kalau udah munafik aja, jangan nipu. Di mana datanya firman itu adalah Yesus? Iya kan udah dibilang tadi firman itu Di telah menjadi mana manusia. datanya firman itu adalah Yohanes, Kak. Yesus? Buka Yohanes. Kakak buka Alkitabnya sekarang. Ya, Yohanes berapa? Buka ya. Cuman buka dulu Alkitab. Yohanes berapa disuruhnya buka? Yohanes berapa? Bentar, buka lah. Yohanes 1. Kalau ada di situ dikatakan Yesus, firman menjadi Yesus, balik lagi aku antegal agak mau 14. Protestan, antek munafik. Coba buka Yohanes 1 yang 14 apa dikatakan? Iya, Yohanes 1 nomor berapa? 14. Pada mulanya adalah firman, firman telah menjadi manusia. Di mana Yesus? Dan firman itu Kok kira nggak tahu aku ayat itu? Kok Oke, kira lalu? nggak tahu? Mana Yesusnya mana? Oke, sekarang buka. Mana? Ya, sekarang Di buka. mana Yesusnya? Yesusnya di mana? Oke, sekarang gini. Kakak Sekarang gini. punya akal kan? Di mana di situ? Akui dulu tidak ada. Jangan langsung loncat. Akui dulu. Maaf Kak, nggak ada datanya. Akui dulu dong. Ada datanya, Konsisten. Kak. Ada Di datanya. mana? Di mana? Mana? Bukan. Oke, kalau kakak minta data, sekarang aku ngomong sama kakak. Kakak bisa Di percaya mana nggak dari- datanya? Nggak ada sekarang. Buka. Di mana datanya? Ya tadi udah kakak buka Yohanes 1:9. Sekarang Yohanes Yohanes 13. 1 nomor 14. Pada mulanya firman telah menjadi manusia. Firman menjadi Yesusnya mana? Oke, sekarang buka Yohanes 13. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Mana firman yang menjadi Yesus? Oke. Sekarang kakak udah baca itu. Apalagi? Siapa yang Ada ngomong dua itu? ayat ya, ada dua ayat ya. Mana Iya. firman telah menjadi Yesus? Sekarang Mana? jawab gua. Siapa yang ngomong Yohanes 13? Mana data dulu, kamu harus akui data dulu. Mana firman menjadi Yesus ini mana? Kakak minta data bahwa dari Yesus. Oke? Itu Karena datanya. kau tadi mengatakan Yesus itu adalah Elohim. Aku minta datanya, lari kau ke firman. Nah saya minta data firman yang menjadi Yesus mana? Kak, itu datanya. Mana datanya? Kakak sudah baca. Dengerin ya, tolong telinga aku dipakai ya. Sekarang ini, ya, apakah- Yohanes 1 nomor 14. Pada mulanya firman telah menjadi manusia. Mana Yesusnya? Yesusnya mana? Sekarang aku tanya sama kakak. Nanya Siapa? lagi. Nggak boleh nanya, kelirkan dulu. Nggak ada datanya, kelirkan dulu. Nggak ada datanya, kelirkan dulu. Nggak ada firman yang menjadi Yesus, nggak ada datanya. Yesus itu adalah Allah, nggak ada datanya. Kelirkan dulu. Kelirkan dulu. Baru kau bertanya. Kalau aku clearkan itu, lalu aku tanya, kakak bisa jawab baik-baik. Iya bisa. Kelirkan dulu Kak. Maaf, Oke. nggak ada datanya Yesus jadi Oke, Elohim. Gitu. dengar penglihataranku ya. Dengar penglihataranku ya. Data yang mengatakan langsung Yesus adalah Allah nggak ada. Oke, Ah, udah? jujur. Oke, sekarang lanjut ya. Saya tanya ya. Sekarang saya tanya ya. Kakak harus jawab. Kakak sudah Ya. janji. Kakak sudah janji jawab. Iya. Oke. Iya. Sekarang saya tanya. Siapa yang telah menjadi manusia di Alkitab? Siapa yang di dalam Bible dijelaskan? Siapa yang tidak ada dijelaskan? Oke, kalau kakak bilang nggak ada, apakah tidak pernah kakak mendengar bagaimana malaikat datang pada Yesus dan mengatakan anak yang dikandung? Firman, kita lari ke firman. Gak ada hubungan gitu. Firman ini dulu clear. Gini, Kak. Firman. Gini. Coba. Firman yang menjadi Yesus itu nggak ada, bro. Aku lagi jawab. Aku lagi Itu yang ngomong. ada firman menjadi manusia. Saya Coba aku manusia. tanya, tadi janji kenapa kakak kau apa? sembah? Janji kakak apa tadi? Saya nggak akan ikuti asumsi kau. Kamu Enggak. mau ngajak saya ke doktrin, bro. 21 tahun saya ke doktrin, bro. Tadi kakak janji kalau mau- kamu mau doktrin aja. Kalau kamu bodoh sendiri. Mau saya ngajak. Tadi kakak mau janji Enggak. jawab, Nah. tapi kan nggak jawab. Lah, saya sudah jawab. Di dalam Bible tidak ada dijelaskan firman menjadi Yesus. Tidak ada. Saya sudah jawab. Apalagi? Nggak jawab. Lah, aku gak jawab. Saya sudah jawab. Di dalam Bible Nggak tidak jawab ada itu. dijelaskan firman menjadi Yesus. Apakah Kok pertanyaan tadi katanya tentang bukan? firman jadi Yesus? Tadi kan pertanyaanku, Nggak ada. Tadi kan pertanyaanku siapa coba manusia yang turun? Aku tidak Itu tahu. kan pertanyaanku kan? Karena tidak ada dijelaskan di dalam Bible bahwa firman itu menjadi Yesus. Oke, kakak nggak tahu. Makanya sekarang saya Nggak. tanya lagi sama kakak kan. Sekarang saya tanya sama kakak.
Kakak, Iya. kakak apakah sudah tahu pernah ada tentang bagaimana malaikat ngomong sama Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah Roh Kudus itu sendiri, dan kau akan menamakannya apa? Yesus kan? Dan Di dia mana menjadi nama datanya? Rohani. Saya tidak pernah mendengar Maria dikatakan mengandung Roh Kudus. Di mana datanya? Saya tidak pernah dengar. Bentar, iya oke kalau gitu kita lihat. Iya. Di mana datanya? Sebentar Maria ya. kok akan mengandung Roh Kudus? Di mana datanya? Nah nih, coba baca Matius 1 ayat yang ke-20. Di situ aku baca atau kakak yang baca Ya, nih? oke ya. Kita bacakan Matius 1 nomor 20 ya. Iya. Oke. Matius 1:20. Oke, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudku, malaikat Tuhan nampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Nah, mana di sini? Mana? Coba baca terus Mana? sampai 21. Coba baca terus dong. Bisa baca terus ya. Oke. Iya, sampai 21 ya. Tadi katanya 20 ditambahkannya lagi 21. Ya di Tapi 21-nya ada bacakan Yesusnya, apa? Kak. Di 21-nya ada Yesusnya. Oke, Yusuf anak Daud. Aku udah ngetiknya 20. Kok nggak kau bacakan lah? Kau udah Oke. ngatur ngasih panjang pula ayatnya. Oke, 21 ya. Ini dengar ya, Kak ya. Iya. Tetapi ketika yang mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan Apa? Halo? Akan? melangkah mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab Akan? halo. Suaramu putus-putus. Sebab Mana Roh anak, Kudus karena COVID sebab Nadia? anak yang di dalam kandungannya adalah